Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakria. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah Indonesia demokrasi liberal masa Kabinet Sukiman. Nah, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi Terpimpin dengan dosen pengampu Ibu Eko Ribawati. Kabinet Sukiman dibentuk oleh Presiden Soekarno yang menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari PNI serta Sukiman Wirjosanjoyo dari Masyumi yang akhirnya membentuk sebuah koalisi dari Partai Masyumi dan PNI. Nah, kabinet ini dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman yang berdiri pada tanggal 27 April 1951. Kabinet Sukiman ini yang merupakan sebuah kabinet kedua yang berlangsung pada tanggal 27 April tahun 1951 sampai tanggal 3 April tahun 1952. Nah, berdasarkan jurnal histori dengan judul Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal tahun 1950 hingga 1959 yang ditulis oleh Johan Setiawan dari Universitas Negeri Yogyakarta, terdapat program kerja Kabinet Natsir. Yang pertama, dalam bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran bagi rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan pertanian, mempercepat persiapan pemilihan umum. Terus yang kedua itu dalam bidang keamanan, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Terus yang ketiga itu ada bidang politik luar negeri, yaitu menjalankan politik bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Mengenai politik luar negeri yang diusungkan oleh Kabinet Sukiman banyak ditentang oleh kalangan militer dan kelompok-kelompok dalam tubuh partai pengusung sendiri, yang dimana militer menentang Kabinet Sukiman karena kabinet itu dianggap sebagai lambat dan tidak becus dalam menyelesaikan permasalahan pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Kabinet Sukiman melalui Menteri Luar Negerinya yaitu Ahmad Subarjo menandatangani nota kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri yaitu Amerika Serikat, yaitu Marle Pochran, mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan MSA atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Kerjasama ini dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia karena Indonesia harus lebih memperhatikan kepentingan Amerika Serikat. Nah, Kabinet Sukiman juga mengalami hal yang sama dengan Kabinet Natsir yang dimana hanya bertahan 10 bulan. Kabinet ini mendapat pertentangan baik dari dalam partai sendiri maupun parlemen. Kabinet ini dianggap melanggar politik bebas aktif dan lebih condong kepada Amerika Serikat, sehingga kabinet ini dibubarkan. Adapun kritik dan saran untuk materi kelompok 2, sebaiknya dalam poin program Kabinet Sukiman dijadikan satu dengan poin pencapaian dan kendala pada Kabinet Sukiman karena yang dibahas di dalam pencapaian yaitu programnya. Adapun saran untuk makalah kelompok 2 ini, makalah yang dibuat oleh kelompok 2 ini sudah cukup baik. Materi yang termuat dalam makalah juga mencakup semuanya dari awal pemerintahan hingga jatuhnya Kabinet Sukiman. Hanya saja perlu diperhatikan kembali tulisan-tulisan yang typo dan kalimat yang tidak terdapat spasi. Selain itu, perlu adanya body notes agar pembaca tahu mana saja tulisan yang berasal dari kutipan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.